Nah, latar belakang terbentuknya Ngawi berdasarkan laman ITB, kampus Ganesa memiliki luas 28 hektar, kampus Jatinangor 47 hektar, dan Cirebon 30 hektar. Dan menurut data terkini dari QS World Ranking Sustainability, ITB menempati urutan nomor 1 kampus paling sustain di Indonesia. Dengan hal itu, sebagai kampus penyandang sustainability di Indonesia, maka memaksa ITB secara langsung untuk memiliki sistem transportasi yang terpadu, nyaman, dan berintegrasi. Selanjutnya, merupakan potensi solusi yang kami tawarkan pada proyek ini. Pertama, ada transportasi yang lebih terintegrasi dengan adanya sistem monitoring. Hal ini memudahkan mobilitas seluruh sivitas kampus ITB karena memungkinkan pengaturan transportasi yang lebih baik dan terhubung antara kampus-kampus ITB. Kami juga ingin mendorong penggunaan transportasi umum yang ramah lingkungan untuk mengurangi jejak karbon dan kepadatan lalu lintas di sekitar kampus. Dengan Ngawi, sivitas ITB bisa mengakses informasi jadwal transportasi secara real time, baik di dalam maupun luar kampus, sehingga meningkatkan kenyamanan dan produktivitas. Selain itu, kampus dapat melakukan pengawasan lalu lintas berbasis GPS secara real time untuk mengurangi kemacetan sekitar ITB dan memberikan notifikasi terkait perubahan atau gangguan transportasi. Selanjutnya ada manfaat. Sistem monitoring transportasi di ITB akan memperlancar mobilitas dengan mengurangi kepadatan lalu lintas dan mempercepat perjalanan. Sistem ini juga membantu mengurangi polusi kendaraan serta menyediakan akses mudah ke informasi transportasi sehingga meningkatkan kenyamanan dan efisiensi aktivitas di kampus. Selanjutnya ada tujuan. Sistem ini bertujuan untuk mengintegrasikan transportasi antar kampus ITB, mendukung mobilitas efisien, mendorong penggunaan transportasi ramah lingkungan, serta mengurangi kemacetan dengan pengawasan lalu lintas secara real time. Berikutnya adalah lingkup daripada proyek kami. Lingkup pertama adalah pengguna, yaitu mahasiswa, dosen, staf atau tenaga didik, serta pengunjung. Lalu lingkup kedua adalah fitur daripada proyek kami sendiri, yaitu lokasi real-time kendaraan, informasi ketersediaan kendaraan, notifikasi, dan pengingat, serta pemesanan. Lalu, lingkup ketiga adalah integrasi data, yaitu sistem GPS, sistem monitoring kendaraan, dan sensor kapasitas. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis apa-apa saja sih yang akan kita dapatkan apabila kita mewujudkan proyek ini. Yang pertama dari keunggulannya, proyek ini akan memiliki peluang pasar yang menjanjikan dengan implementasi yang akan berguna bagi seluruh sivitas akademika. Selain itu, proyek akan mendorong nafas clean energy serta menekan carbon footprint yang dihasilkan. Dan pada bagian terakhir, proyek akan meningkatkan valuasi kampus dengan bertambahnya fasilitas yang ada bagi mahasiswa. Kelemahan dari proyek ini antara lain modalnya yang besar dengan logistik yang begitu banyak. Selain itu, kita juga memerlukan pemeliharaan dan penjagaan dari sistem yang serius. Dan pada bagian terakhir, dibutuhkan kerjasama dan konsolidasi antara rektorat, prodi, seluruh bagian dari kampus, dan juga investor dengan baik. Dari segi teknis, teknologi GPS, aplikasi mobile, dan cloud-based system sudah tersedia dan dapat diintegrasikan dengan baik untuk memantau shuttle antar kampus. Biaya pengembangan meliputi perangkat, aplikasi, dan server, sementara biaya operasional melibatkan pemeliharaan dan pembaruan sistem. Analisis biaya dan manfaat menunjukkan bahwa sistem ini dapat mengurangi pengeluaran transportasi melalui optimalisasi rute dan jadwal. Dari sisi sosial, sistem ini akan diterima dengan baik oleh mahasiswa dan dosen karena meningkatkan efisiensi transportasi dan mendukung inisiatif kampus hijau. Untuk bagian rencana monitoring dan kontrol serta evaluasi proyek, pertama diperlukan pembuatan KPI sebagai alat ukur keberhasilan dari tugas yang dilaksanakan. Hal ini bisa dibantu dengan adanya progress report secara berkala dan juga alat bantu seperti Gantt chart. Lalu, untuk mengontrol risiko, perlu adanya review kualitas tugas sesuai standar yang telah ditentukan. Namun, evaluasi perlu tetap dilaksanakan pada akhir setiap subtugas yang telah selesai untuk meningkatkan kualitas dari pekerjaan. Saya akan membahas tentang siklus proyek. Siklus proyek memiliki 5 tahap. Yang pertama, inisiasi. Pada tahap ini, proyek akan diinisiasi, yaitu diawali dengan identifikasi kebutuhan, studi kelayakan, kemudian setelah analisis selesai, proposal akan dibuat. Kemudian perencanaan. Pada fase ini rencana dirancang dengan spesifikasi sistem yang akan ditetapkan. Kemudian eksekusi. Pada eksekusi rencana akan dieksekusi. Kemudian pengawasan dan pengendalian. Setelah fase ini pengawasan dan pengendalian dilakukan untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan jadwal. Kemudian penutupan. Pada tahap ini proyek dan hasilnya diserahkan kepada pihak yang terkait. Kesimpulan daripada proyek kami adalah Ngawi di ITB dapat mempermudah akses dan mobilitas dengan melakukan efisiensi, fleksibilitas, serta pengurangan kemacetan. Penggunaan Ngawi dengan sistem terintegrasi berbasis teknologi memungkinkan perpindahan antar lokasi kampus lebih cepat, nyaman, dan hemat ruang, sambil mendukung keberlanjutan lingkungan.